Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya wa kulli niyatin salihah. Abi wa zawji wa dzurriyyati wa ahli baiti. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil kitab liannaha ibtida'u kulli amrin dibalin wa khatimuhu kullu du'ain mujab wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawab. Ahmaduhu anna wa man arada min ibadi littafaqui fid din ala wafqi muradi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Faslun fit tayammumi. Dahulukan dulu bab atau pasal tayamum. Faslun fit tayammumi wa fi ba'din nuskil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Faslun adapun ini pasal pitayamumi dalam menerangkan tayamum. Wa fi ba'di nusil matni wa fi ba'di nushil
matni. Idhofah itu tidak boleh dibaca tanwin, harus kasrah. Wa fi ba'di nuskhi wa fi ba'di nusakhil matni. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan ialah di sebagian naskah matan taqdimu hadzal fasli, taqdimu hadzal fasli mubtada muakhar. Adapun mendahulukan pasal ini, taqdimu hadzal fasli, mendahulukan pasal ini, pasal tayamum. Alalladzi qablahu, alalladzi qablahu, alalladzi, atas pasal qablahu kang sadurunge hadzal fasli, qablahu yang sebelumnya, hadzal pasal ini, sebelumnya pasal ini. Jadi pasal menjelaskan tentang tayamum. Dalam sebagian naskah atau redaksi matan mendahulukan pasal ini daripada pasal sebelumnya, daripada pasal sebelumnya. Jadi didahulukan dulu. Wa tayammumu, adapun tayamum lugotan dalam makna lugot atau bahasa. Wa tayammumu, tapi tayamum lugotan ing dalam secara lugot atau secara bahasa iku al-qasdu, bermaksud. Iku al-qasdu, bermaksud. Wasar'an, dan dalam arti syara, menurut syara itu isolu turobit tuhur, isolu turobi tohurin, turobinya nggak boleh ditanwin, nggak boleh isolu turobin tohurin, nggak boleh isolu turobi tohurin. Sara'an wa sara'an, dan menurut syara itu isolu turobi tohurin, menyampaikan debu yang mensucikan, tohurin yang mensucikan, tohurin yang mensucikan. Lil wajhi, pada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, wal yadaini, dan kedua tangan, badalan sebagai ganti an wudu'in, dari wudu, au ghuslin, atau mandi. Wasaraan isolu turabi tohurin lil wajhi wal yadaini
badalan an wudu'in au ghusli udwin atawa membasuh anggota bisyara ita maksusatin au ghusli udwin atau membasuh anggota bisyara ita maksusatin dengan beberapa syarat maksusatin kang den tentuaken kang khusus bisyara ita maksusatin dengan beberapa syarat maksusatin kang ditentukan dengan beberapa syarat yang ditentukan. Tayamum secara bahasa adalah bermakna menyengaja atau al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja. Menyengaja atau al-qasdu menurut bahasa. Sedangkan menurut syara adalah mendatangkan debu tahurin yang suci, mendatangkan debu suci mensucikan, mendatangkan debu suci mensucikan. Bab ada debu yang suci tapi tidak mensucikan, ada debu yang suci tapi tidak mensucikan. Ini mah debu suci mensucikan. Suci mensucikan pada wajah dan kedua telapak tangan. Pada wajah dan kedua telapak tangan. Lil wajhi wal yadaini. Badalan an wudu'in au ghusli. Sebagai pengganti dari wudu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Membasuh anggota bisyara itu maksusatin dengan syarat-syarat yang tertentu. Wasara itu tayamumi utawi syarat-syarat tayamum. Wasara itu tayamumi adapun syarat-syarat tayamum iku khamsatu asya'a ya, iku khamsatu asya'a wa fi batinu sahil matni khamsu hisalin. Khamsatu asya 5 perkara. Adapun syarat-syarat tayamum iku khamsatu asya'a 5 perkara. Wa fi batinu sahil matni dan sebagian naskah matan yaitu khamsu hisolin wa fi batinu sahil matni lan iku ing dalam sebagian naskah matan mubtada'nya muakhir khamsu hisolin utawi lafadz khamsu hisolin wa fi batinu sahil matni dan ialah di sebagian naskah matan khamsu hisolin adapun lafadz khamsu hisolin. Jadi wasara itu tayamumi khamsu hisolin di sebagian naskah matan. Ada lagi yang khamsu asya, khamsatu asya'a. Kalau khamsatu asya'a, kalau khamsu hisolin.
Jadi syarat-syarat tayamum ada 5, ya, 5 perkara. Dalam sebagian terdapat matan menggunakan bahasa khamsu hisolin, 5 hal. Khamsu hisolin, khamsatu asal 5 perkara. Jadi sama saja antara khamsatu asya dengan khamsu hisolin, cuma beda redaksi aja, beda redaksi. Ahaduha wujudul udri bisafarin au marodin. Ahaduha adapun nomor siji nih khamsatu asya. Ahaduha adapun nomor satunya iku wujudul udri, adanya unsur uzur. Wujudul udri adapun adanya uzur. Wujudul udri ialah adanya uzur. Bisa parin sebab bepergian, aw marodin atau sakit. Jadi salah satunya adalah adanya uzur. Uzur apa? Sebab bepergian atau sakit. Itu tayamum. Jadi tayamum itu secara bahasa artinya menyengaja menurut bahasa, atau al-qasdu, menyengaja. Kemudian secara syara isolu turabi tahurin, secara syara adalah mendatangkan debu suci, mensucikan. Debu yang suci mensucikan. Kepada apa? Pada wajah dan kedua telapak tangan. Nanti praktek cara tayamum, ya. Coba. Ini apa? Romla. Praktek tayamum. Jadi menurut bahasa al-qasdu, sedangkan menurut syara yaitu menyampaikan debu atau mendatangkan debu suci dan mensucikan kepada wajah dan telapak tangan. Jadi pel itu 2 nana, terus ke wajah. Pel ini dulu. Jadi tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Wajah dan wal yadaini, dan kedua tangan. Badalan an wudu'in, sebagai ganti an wudu'in, dari wudu, dari wudu. Debu yang suci mensucikan. Kalau sudah ada debu dan sudah ada debunya yang suci mensucikan, baru syarat-syaratnya. Syarat-syarat tayamum itu ada 5, ya, ada 5. Dalam sebagian redaksi bukan khamsatu asya, tapi khamsu hisolin. Salah satunya adalah adanya uzur, baik itu sebabkan bepergian atau sakit. Bepergian atau sakit, ya. Nah,
yang kedua wasani dan adapun yang kedua iku duhulu waktu sholati, ialah masuknya waktu sholat. Duhulu waktu sholati manjing waktu sholat, palayasihu mengko rasa apa tayamum lah keduanya sholat. Ya, palayasihu maka tidak sah apa ayat tayamum laha untuk sholat. Ya, qabla duhuli waktiha, sebelum masuk waktunya sholat. Jadi syarat yang kedua adalah masuk waktu sholat. Tidak sah tayamum untuk sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Kalau belum waktunya, belum sah. Sebab bisa jadi begitu waktu sholat datang, tiba-tiba ada air, makanya tidak boleh sebelum waktu sholat. Sebelum waktu sholat jauh-jauh 10 menit, 15 menit, setengah jam tayamum, ayo tayamum. Nah, waktu sholat belum datang. Nah, tiba-tiba sholat datang atau tepat waktu, caina ngocor. Nah, itu kan jadi batal. Makanya sebelum waktu sholat tidak sah. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Begitu waktu sholat, lihat sekitar lingkungan itu tidak ada air, baru kita boleh tayamum. Jadi syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Ya, syaratnya harus waktu sholat. Dengan cara apa? Dengan beberapa uzur, yaitu bisafarin au marodin. Safar dalam perjalanan, naik bus atau kapal. Jus dari sini ke Surabaya lewat tol, tidak ada rest area. Dari sini ke Surabaya nggak ada rest area, umpama nggak ada rest area. Jadi boleh, lo kan nggak ada debu, tempelkan saja pada jok mobil, plek baru, ya. Jadi boleh nempel pada jok mobil atau pada tembok-tembok atau pada dinding-dinding mobil. Anggap saja suci. Itu untuk safar yang naik mobil. Yang naik kapal, dari sini ke Arab, kan lama. Gimana? Datang waktu sholat, di atas kan bingung mana arah kiblatnya. Waktu ke Jakarta ke utara, berarti kiblatnya sana. Terus giliran di negara mana gitu, kapal bingung ini mana arah kiblat. Anggap saja ke depan itu adalah kiblat. Jadi di dalam kapal, mana arah kiblatnya? Sana, ini ke sana, ini sana. Jadi satu jok ada yang patuliksak, nggak boleh. Dan tidak boleh, karena masing-masing itu nggak boleh. Jadi ada yang menghadap ke belakang, ada yang ke samping, ada yang ke depan. Jadi seragamkan saja, anggap saja bahwa di depan itu adalah kiblat, mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Surabaya madhep ngetan. Ya, madhep ngetan. Masa kapalnya suruh ke kulon heula? Ya. Masa kapalnya suruh menghadap kulon, balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Jadi anggap saja yang di depan itu adalah
mustaqbilal atau menghadap kepada kiblat. Karena hakikatnya itu jadi bukan arah kiblat sana, bukan Ka'bah, tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa, jadi Daurud itu bingung ini arah kiblat mana, udah mantapnya kemana, mantapnya ke situ, jadi jadi anggap saja waktu mengelilingi Ka'bah itu arahnya kemana saja kan boleh, ya. Jadi dianggapnya seperti di mengelilingi Ka'bah, arahnya kemana saja boleh, kecuali yang benar-benar tidak punya wudu. Jadi tidak punya wudu. Jadi itu safar. Jadi boleh sholat di bus. Maghrib datang waktu sholat, sampai Surabaya kira-kira sebelum subuh. Di sini setelah berangkat asar, udah sholat asar, berarti maghrib di perjalanan mau turun nggak bisa, ya nggak bisa. Tayamum juga pasedek-sedek hese, kuma sholat ini nangtung udah di kosor, jamak kosor. Di maghrib ditarik ke isya, ya, maghrib ditarik ke isya, jamak diringkas, kosor, jamak disatukan, kosor diringkas. Jamak disatukan, jadi dua waktu disatukan, ada jamak takdim, ya, ada jamak takhir. Jamak takdim didahulukan, jadi maghrib isya, isanya ditarik ke maghrib, ya, kosron majmu'an ilal maghribi, ya. Terus jamak takhir, maghrib ditarik ke isya, sholatnya pada waktu isya, kosron majmu'an ilal isya, ya. Jadi ditarik. Itu bisa niat apa? Udah niat jamak, gitu. Nggak usah niat lagi kalau nggak bisa niatnya. Dan niatnya kan sebelum sholat, niat itu, ya, sebelum sholat. Jadi kosron majmu'an ilal maghrib, kosron majmu'an ilal isya. Jadi ditarik jamak takdim, isya ditarik ke maghrib. Diperkirakan sampai sana lewat subuh, ya. Kalau lewat subuh berarti isyanya harus ditarik ke maghrib, ya, ditarik ke maghrib sampai sana jam 5 udah subuh, udah kelewat subuhnya, bahkan udah masuk waktu subuh, berarti isya harus ditarik ke maghrib, gitu. Atau perkiraan sebelum isya itu udah sampai di Surabaya sebelum subuh. Nah, jadi boleh ditarik ke isya. Maghrib tidak sholat, nanti maghribnya jam kosor itu diringkes, tapi bukan berarti sholat hiji setengah, ya. Yang duhur kan 4 rakaat jadi 2, ya. Kalau yang maghrib hiji setengah, ya, sholat hiji setengah. Kalau maghrib tidak bisa dikosor, tetap 3 rakaat, 3 rakaat. Subuh jadi 1 rakaat, nggak bisa. Subuh jadi kosor. Jadi yang dikosor itu yang 4 rakaat. Itu bagaimana? Orang yang bepergian itu mendapat
pahala kalau sholatnya diringkas. Kalau sholatnya diringkas, sebab ya aturannya begitu, perintahnya begitu. Kalau sedang dalam perjalanan, sholatnya atau puasanya dibatalkan, batal puasanya, jadi dibatalkan. Kalau tidak batal justru malah mendapat, kalau tidak dibatalkan justru malah seperti biasa, puasa biasa. Tapi kalau batal dalam perjalanan, itu mendapat pahala, double pahala. Jadi melaksanakan puasa ongkoh, terus dibatalkan ongkoh puasanya. Jadi melaksanakan perintah Allah dalam perjalanan harus rukhsah, ya, rukhsah. Sholatnya bagaimana? Sholatnya pun harus diringkas dalam perjalanan. Kita ke Surabaya, itu kan berarti safar, berarti musafir. Jadi selama di perjalanan, termasuk Surabaya, Madura atau kemana, belum pulang, itu kan berarti musafir, kita sedang dalam perjalanan. Jadi sholatnya diringkas, dijamak ringkas, justru mendapat pahala karena melaksanakan perintah Allah. Kalau dalam perjalanan harus dirukhsah atau ada keringan, harus diringkas dan dijamak. Ya. Kalau tepat waktu gimana? Ya bagus, tapi itu hanya melaksanakan kewajiban saja, tepat waktu. Tapi kalau diringkas itu mendapat rukhsah, keringanan, dan melaksanakan kewajiban kalau dalam perjalanan ya diringkas, ya dijamak, diringkas dan dijamak, ya. Jadi itu kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktu sholat tidak boleh. Tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat, ya, waktu sholat. Kalau belum waktu sholat tidak boleh. Itu safar, bisa wujudul udri, bisa parin, au marodin, atau sakit boleh tayamum, boleh. Kenapa? Ini kalau kena air mati. Ada orang kalau kena air mati, anggota wudu itu kalau kena air mati karena sakit, wudhunya sakit. Jadi anti air, badannya anti air waktu sakit. Sebab kalau kena air di kaki atau di tangan atau di anggota wudu tidak boleh kena air, sebab kalau kena air nanti mati. Nah, itu nggak boleh. Harus tayam atau dibalut pakai perban sabaraha hiji sampai ka ngejenol perbana. Nah, gitu. Ya. Nah, itu juga boleh tayam. Marodin atau sakit. Dah, itu saja. Mudah-mudahan nanti praktekkan cara tayamum, ya. Musab kepala dan tangan, dua tangan ke tembok aja. Anggap aja tembok, dinding mobil, tembok, bisa tembok, harus suci dan mensucikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fidi
الذي ينفعنا فانا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.